Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua berada dalam kondisi baik, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sepanjang beberapa waktu lamanya kita beribadah seperti ini, kami ada di tempat ini, Bapak Ibu beribadah dari rumah masing-masing. Tapi saya percaya tidak mengurangi kasih dan kuasa Tuhan yang akan bekerja terus memberkati kita melalui ibadah-ibadah kita seperti ini. Mari saja kita bawa semua hidup kita, bawa pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Bapa, kami datang padamu, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari buka suaramu, naikkan syukurmu, penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah Immanuel, setia menyertai kami. Kau yang kuatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab benar Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia menyertai kami. Kami memuji mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Hari ini kami ada kembali, kami boleh datang dalam hadirat-Mu, beribadah kepada Engkau. Tuhan kami bersyukur, itu semata karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu. Hari ini kami rindu Tuhan, Engkau berkati kami dalam hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua yang beribadah kepadamu hari ini. Kiranya ibadah ini memuliakan Engkau, menyukakan Engkau, dan menjadi berkat bagi kami. Kami pertaruhkan ibadah ini Tuhan, jadi dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Tuhan mau berbicara bagi kita lewat kebenaran firman-Nya hari ini. Mari minta Roh Kudus pegang tangan kita dan bawa kita untuk melihat kebenaran-kebenaran-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
sesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari katakan, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Kau, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Kau ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama lagi setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu, kami diberkati juga oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya hanya firman Tuhanlah yang menjadi pelita hidup kami, yang menuntun hidup kami untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kepada Engkau. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami butuh firman-Mu. Bapa, Engkau akan mengurapi setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua, sehingga Roh Kudus akan memberikan pengajaran-pengajaran lewat kebenaran firman-Mu itu,
dan kami boleh pulang, kami boleh kembali, kami boleh mengakhiri ibadah ini dalam sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi seluruh jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Engkau juga akan menaruhkan setiap perkataan-Mu pada lidah bibir mulut hamba-Mu, bahkan pikiran, hati, jiwa, dan roh hamba-Mu dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita berbicara mengenai kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita merdeka dengan sungguh-sungguh, dan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang sejati, yang dimana Tuhan Yesus melalui karya kayu salib, dimana orang-orang yang percaya akan menjadi milik Tuhan dan diberi Roh Kudus tinggal dalam hatinya, sehingga mereka boleh hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu adalah satu fakta, itu adalah satu kenyataan, itu adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Ya, kalau kita menilik akan kehidupan Tuhan Yesus sejak awal, kita boleh melihat apa yang terjadi pada Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, ke-18, dan yang ke-25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Disambung ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Nah, dalam segala sesuatunya itu, mari kita merenungkan lebih jauh apa yang direncanakan dan diinginkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan satu hal yang mungkin bertanya-tanya di dalam hati kita, mungkinkah kita yang hidup saat ini dalam hidup materi, hidup yang ada di tengah-tengah kenyataan dan fakta oleh mata, kita hidup di dalam roh. Roh yang kita ketahui adalah satu wujud yang tidak kelihatan. Roh, dunia roh adalah satu wujud yang tidak kelihatan, tetapi dia ada. Dia nyata dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mungkinkah kita hidup sekarang ini di dalam roh? Kita hidup dipimpin oleh roh, dan kita hidup menurut roh, tidak menurut daging. Mungkinkah itu? Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita, itu adalah satu keharusan. Satu keharusan yang harus terjadi pada kehidupan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menganugerahkan Roh Kudus dalam hati kita. Dia harus hidup di dalam roh itu, dan dia harus hidup dipimpin oleh roh itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, untuk menyatakan hal ini, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Jadi yang lama sudah hilang, yang baru sudah terbit. Benar-benar baru. Satu keadaan yang baru. Keadaan baru yang seperti apa? Apakah ketika saudara-saudara ketika percaya sama Tuhan Yesus saudara berubah bentuk? Tidak, tetap seperti itu. Saya seperti ini. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, bentuk secara tubuh tetap seperti ini. Tetapi Tuhan mengatakan kamu adalah ciptaan baru ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kehidupan di dalam roh adalah satu bukti bahwa ciptaan baru itu sudah terbit.
Sebab ciptaan baru itu tidak hidup sebagai hamba dosa lagi karena sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia hidup di dalam satu hal yang baru, dimensi yang baru yang saya katakan pada minggu yang lalu, yaitu dimensi roh. Di mana itu di luar daripada segala akal kepikiran manusia. Nah, saudara-saudaraku, sebagai wujud daripada hal ini harus dialami oleh tiap orang percaya, Yesus Kristus sendiri. Ya, di dalam kitab Injil kitab Injil Matius pasal yang pertama, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus ketika dia ada dalam dunia? Matius pasal 4 ayat yang pertama. Ya, demikian kata firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan kata yang sama. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta. Tapi tak kala dia dalam keadaan manusia, dia dibawa oleh Roh. Dibawa oleh Yesus teladankan kepada kita. Jadi hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup menurut roh adalah satu hal yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Yesus sendiri menyerahkan dirinya. Bahkan dalam Injil Markus mengatakan bahwa Yesus dipimpin, Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus masuk ke dalam padang belantara. Yesus memberikan dirinya dipimpin oleh Roh masuk ke dalam belantara. Seperti minggu yang lalu kita dengarkan dalam firman Tuhan lewat dalam kitab Galatia, bela dirimu dipimpin Roh, artinya dipimpin oleh Roh. Nah, menunjukkan bahwa betapa pentingnya hidup seorang percaya kalau dia harus hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh dan menurut roh. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Apakah hal itu kalau kita dikatakan hidup dalam roh, kalau kita hidup dipimpin, artinya kita lepas daripada segala hal-hal yang ada di dunia ini? Atau kita harus menyingkir dan bertapa di gunung? Menjauhkan keduniawian? Nah, saudara-saudara, pas dalam fakta-fakta kita di mana kita harus belajar dan mendapat ilmu, kita harus berusaha dan bekerja. Tidak mungkin seperti itu. Jadi tidak mungkin kita lepas dari itu. Bahwa hal itu kita tidak lepas juga dari cita-cita. Kita tidak lepas juga dari keinginan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak lepas juga dari dunia. Mungkinkah hal itu terjadi? Percaya seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia memberi dirinya dipimpin oleh roh, memberi dirinya dibawa oleh roh. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan yang kita dengarkan firman Tuhan minggu yang lalu, artinya kita hidup dalam roh seperti apa? Dan hidup dalam daging seperti apa? Hidup dalam daging, hidup dalam hawa nafsu. Tapi hidup dalam roh adalah hidup di mana kita menikmati berkat-berkat rohani, damai, sejahtera, dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Dalam hal ini, mungkinkah di dalam kehidupan yang dipimpin oleh roh, kehidupan yang ada di dalam roh, kehidupan yang di dalam roh itu sendiri, menikmati berkat-berkat materi? Mungkinkah karena kita hidup di dalam roh, kita menjauhkan diri daripada hal-hal duniawi, mencapai satu posisi yang tinggi dalam kehidupan kita sekarang ini? Atau mungkinkah ketika kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, karena kita harus menjauhi keinginan daging, kita harus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin kita menjadi satu pembisnis yang sukses. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, jawaban itu pasti ada dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan juga. Cari kerajaan Allah artinya sama saja kita mengutamakan Tuhan. Sama saja kita memberikan diri kita dipimpin oleh roh, hidup dalam roh, dan di dalam roh. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, tapi di dalam ayat itu dikatakan, kalau kita seperti itu, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Itu janji firman Tuhan. Nah, dalam Alkitab kita lihat satu contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu tentang Daniel. Mari kita melihat. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-1, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. 8 dan 9. Dikatakan di sini, Daniel berketetapan untuk tidak minum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Menajiskan diri artinya tidak menurut apa yang ada di dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa santapan raja itu disebut menajiskan diri? Karena santapan raja yang biasa dihidupkan kepada raja biasanya itu adalah hal-hal yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan Daniel tidak mau. Daniel tetap mau mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan artinya ikut dalam kehendak Tuhan. Ikut dalam kehendak Tuhan artinya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, ini satu contoh. Berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, artinya dia hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus itu sendiri. Nah, mari kita lihat juga dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 9-18. Dan Daniel dalam hidupnya diakui bahwa Daniel itu adalah orang yang penuh dengan roh. Mari kita baca dalam Daniel 4 ayat 9. Hai Belsasar. Ini adalah nama baru Daniel, kepala orang berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nah, saudara-saudara, di sini diakui oleh Raja Nebukadnezar bahwa Daniel dipenuhi dengan roh dari para dewa. Hal ini tertulis dalam Alkitab bukan berarti Daniel itu dipenuhi oleh dewa-dewa. Roh dewa-dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Tidak. Tapi Raja Nebukadnezar mengartikan hal ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang mereka sembah. Itulah arti daripada ayat ini. Bahwa Daniel dipenuhi oleh roh yang maha kuasa.
roh yang maha agung, roh yang maha mulia, roh yang layak disembah. Itulah pernyataan daripada Raja Nebukadnezar. Yaitu ditegaskan kembali oleh Raja Nebukadnezar di dalam ayat yang ke-18 dalam kitab Daniel ini. Karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nah, saudara-saudaraku, Daniel memberi dirinya menjadi kesaksian yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, bahkan dilihat banyak orang bahwa hidupnya dipimpin oleh roh. Hidupnya memang di dalam roh. Hidupnya memang di dalam keadaan di mana dia selalu taat apa yang dikehendaki oleh yang disebut roh itu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bagaimana Daniel sebagai orang yang dipenuhi dengan roh. Kita mengetahui bahwa justru lewat tantangan-tantangan itu, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daniel, dan kita tahu siapa Daniel. Daniel datang ke negeri Babel sebagai seorang tawanan. Daniel datang ke negeri Babel dianggap sebagai budak. Adakah kesempatan untuk bisa mencapai satu kedudukan yang tinggi? Secara manusia tidak mungkin. Adakah kesempatan untuk Daniel sebagai seorang tawanan, seorang budak untuk bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi? Tidak mungkin. Tapi Daniel yang diberi, yang hidupnya memberi diri dipimpin oleh roh, memberi dirinya hidup dipimpin oleh roh, ada dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Ketika raja mengetahui hal itu, saudara-saudaraku, yang kita lihat adalah lewat banyak tantangan yang dia harus hadapi. Banyak musuh-musuh yang dia harus hadapi. Tetapi karena dia hidup di dalam roh, justru melewati tantangan-tantangan yang ada, itu mereka mencapai kedudukan yang tinggi. Daniel pasal 2 ayat 48 kita membaca. Lalu raja 47 dan 48. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu contoh dan fakta yang ada, yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang disebut Daniel ini. Ketika dia memberi dirinya hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dan membiarkan dirinya dibawa oleh roh. Walaupun mengalami banyak tantangan, rintangan, cobaan, musuh-musuh yang mengharapkan kegagalan dia. Tapi justru lewat semua perkara-perkara itu, dia menjadi seorang yang luar biasa. Apa yang dia dapat? Apa yang dia bisa capai? Ketika dia memberi dirinya hidup dalam roh. Fakta dan kenyataan dikatakan di sini dalam ayat 48 tadi. Dikatakan bahwa raja memuliakan Daniel. Artinya raja memberikan satu kedudukan yang tinggi kepada Daniel. Jadi kemuliaan, kedudukan yang tinggi bisa dicapai oleh seorang anak Tuhan yang dalam keadaan apapun dan bagaimanapun mungkin nampaknya sulit, tetapi ketika ia memberi dirinya di dalam roh, dipimpin oleh roh, memberi dirinya hidup di dalam roh, maka Tuhan yang akan membuatnya seperti apa yang dirindukan oleh banyak orang. Dia sudah bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Bukan kedudukan yang biasa-biasa, tapi kedudukan yang tinggi.
Lebih jauh di sini dikatakan, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Nah, saudara-saudaraku, banyak pemberian yang besar artinya materi. Hidup dari seorang tahanan, dari seorang budak. Karena dia hidup memberi diri di dalam roh. Memberi dirinya hidup dipimpin oleh roh. Maka lihat apa yang bisa dicapai oleh Daniel. Apa yang bisa dinikmati oleh Daniel. Dia diberi kedudukan yang tinggi, dimuliakan. Dia diberi berkat-berkat materi, beri pemberian-pemberian yang banyak. Saya yakin pemberian seorang raja ketika dia merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dia akan memberi kepada orang tersebut dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, kemudian lebih jauh. Dan dibuatlah ia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Saudara lihat, kuasa pun dia dapatkan. Itu yang dicita-citakan oleh banyak orang. Dia ingin berjaya sekolah, dia kaya, dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi dengan cara-cara mereka. Cara-cara dunia. Tapi cara-cara orang yang hidup dalam roh, bagaimana ia mencapai akan kedudukan posisi seperti itu adalah di dalam rencana pimpinan dan tangan Tuhan. Bukan karena Daniel, tetapi karena tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberi. Nah, saudara-saudara, lebih jauh di sini saya katakan, penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadikan dia kepala orang bijaksana di Babel. Orang bijaksana, orang yang cerdik pandai. Daniel jadi kepala. Artinya Daniel mencapai satu taraf inteligensia, taraf pendidikan kalau mau diukur itu secara mangkali cum laude begitu ya. Luar biasa pencapaiannya. Dianggap lebih segala orang cerdik pandai di negeri Babel. Mungkinkah kalau secara manusia? Tidak mungkin. Kalau Daniel seorang tahanan, Daniel seorang budak. Tapi kalau dia hidup di dalam roh. Karena dia hidup dipimpin oleh roh. Karena dia membiarkan dirinya selalu berada di dalam roh. Maka lihat. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi fakta dan kenyataan yang dialami oleh Daniel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkinkah di dalam keadaan sekarang ini, di tengah-tengah dunia yang makin dikuasai oleh materialisme, dunia yang makin dikuasai oleh nafsu untuk menguasai satu orang dengan yang lain. Di tengah-tengah dunia yang hidupnya menghalalkan segala cara, keadaan tidak mungkin bagi anak-anak Tuhan untuk bisa mencapai taraf-taraf yang dirindukan dan dicita-citakan. Tapi Tuhan berjanji kepada kita. Sebagaimana yang firman Tuhan mengatakan, hiduplah di dalam roh. Hiduplah, biarlah dirimu dipimpin oleh roh. Saya yakin dan percaya apa yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada kita bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk menyatakan kepada dunia bahwa siapa orang-orang yang hidup sungguh dalam roh, dipimpin oleh roh, memberi diri taat kepada roh, maka Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan akan membuat dia menjadi sukses. Tuhan akan menjadikan dia menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Bukan hanya masalah-masalah bagaimana kita memandang dunia ini berbeda. Tetapi hal-hal itu diberikan oleh Tuhan kepada Daniel dengan berlimpah-limpah, kedudukan yang tinggi, berkat materi yang melimpah, menjadi penguasa yang luar biasa. Bukan hanya penguasa atas negeri Babel saja, bahkan mengepalai dan menjadi kepala daripada segala orang cerdik pandai. Artinya dia mencapai taraf pendidikan, atau kalau diukur pendidikan tinggi luar biasa, mungkin doktor yang cum laude atau segala macam, saya tidak mengerti. Tapi pokoknya Daniel diberikan sesuatu yang melebihi daripada orang-orang lain. Kita tahu siapa Daniel dan kita tahu siapa diri kita.
Tapi jangan biarkan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita berlalu. Caranya, biarlah hidup kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Itu satu kepastian yang bisa terjadi. Daniel, fakta dan contoh. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita belajar mulai hari ini untuk memberi diri kita hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh dan menikmati segala janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan bisa memberikan kepada Daniel berkat-berkat itu, kalau Tuhan bisa mengaruniakan Daniel hal yang luar biasa, karena dia dipimpin oleh Roh, dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa itu. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Tuhan tahu bahwa Daniel tidak akan menjadi berubah setia kepada Tuhan. Sekalipun dia mencapai kedudukan yang tinggi, sekalipun dia hartanya berlimpah ruah, sekalipun dia menjadi seorang penguasa di Babel, sekalipun ia mengatasi kecerdikan orang-orang cerdik pandai di negara Babel, dia tidak berubah setia kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memberi dirinya hidup di dalam Roh. Karena Tuhan tahu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menginginkan saudara seperti itu. Dan Tuhan tahu, kalau engkau dilimpahi berkat-berkat yang seperti Daniel alami, janganlah berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah berada, hidup di dalam Roh, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu menjadi satu pengalaman saudara. Saudara, kenapa Daniel diberi oleh Tuhan seperti itu? Dan Daniel tidak berubah setia. Karena Daniel sudah melihat semua yang ada, yang kelihatan oleh mata, yang dinikmati oleh daging. Itu adalah sesuatu yang sementara. Dan sesuatu yang tidak ada harganya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Seperti Paulus mengatakan, semua itu, kedudukan, kekayaan, kemuliaan, kekuasaan, kepandaian adalah sampah dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi dia di kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan mempercayakan ini kepada Daniel. Daniel tidak berubah setia. Tetap memberi dirinya hidup dipimpin oleh Roh. Sebab tak kala ia dicobai lagi. Ketika dia sudah mencapai kedudukan yang tinggi. Dan kemudian raja memberikan perintah supaya ia menyembah dan berdoa kepada raja, bukan berdoa kepada Tuhan. Daniel sudah punya kedudukan yang tinggi, tapi Daniel tidak berubah setia. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang layak disembah. Dan dia tidak berubah setia. Wah, saya dengan kedudukan ini, saya harus selamatkan kedudukan saya. Lebih baik saya taati perintah raja, supaya saya jangan digeser, supaya saya jangan dihukum. Tetapi Daniel tidak. Daniel tidak berubah setia, walaupun dia sudah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kita baca dalam kitab Daniel ini, Daniel tidak berdoa kepada Tuhan, sehingga dia ditangkap, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, apa yang terjadi? Singa itu dikatupkan Tuhan. Sehingga raja ini kemudian mengakui akan Tuhannya Daniel. Akan Allahnya Daniel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini memerlukan satu kesaksian yang sungguh-sungguh akan merubah dunia ini. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan yang harus kita hadapi, ketika kita harus hidup dan merindukan hidup dipimpin oleh Roh, ada banyak hal-hal yang mungkin menjadi rintangan bagi kita untuk mencapai bisnis kita yang sukses. Banyak rintangan yang kita hadapi ketika kita ingin menjadi orang yang terpandai di dalam pendidikan. Banyak
halangan yang merintangi ketika kita ingin mencapai pangkat yang tinggi. Tetapi lihatannya, jangan berubah. Biarlah dirimu tetap dipimpin oleh Roh. Maka jalan Tuhan akan bukakan. Maka Tuhan akan memberikan kepada engkau kemampuan. Seperti ia memberi kemampuan kepada Daniel. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sederhana ini akan menjadi bekal bagi hidup saudara. Karena hidup dalam Roh, hidup dipimpin oleh Roh adalah satu keharusan pengalaman bagi orang-orang percaya sebagai bukti kelahiran baru kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Dan memang Tuhan menghendaki hidup kita seperti yang Dia mau. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Hiduplah oleh Roh, tidak oleh daging. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus memberi diri kami dipimpin oleh Roh. Kami harus memberi diri kami hidup dalam Roh. Dan dibawa oleh Roh kemanapun kami pergi. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kepada kami, supaya kami yang mendengarkan firman Tuhan ini akan diberi pengertian-pengertian lebih jauh oleh Roh Kudus. Supaya kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Supaya kami boleh hidup sebagaimana yang Engkau mau. Supaya kami boleh memberi diri kami hidup dalam Roh. Memberi diri kami dipimpin oleh Roh. Dan kami boleh menikmati segala janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau hidup dalam Roh, ada banyak tantangan. Tetapi tantangan itu tidak akan menjadi halangan dan rintangan bagi kami untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami. Roh Kudus akan memberi kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami Bapa. Tolonglah setiap jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami boleh diberi kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu, taruh dalam hati kami masing-masing. Dan di dalam keadaan sekarang yang penuh dengan tantangan-tantangan yang semakin berat ini, biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong kami lebih jauh dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Lalu siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan melawat mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dalam keseharian mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha, baik warung, toko, pabrik, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan memberikan, menyatakan kasih setia Tuhan kepada mereka. Tuhan memeliharakan mereka sebagaimana yang Tuhan mau. Supaya mereka dalam hidup mereka menikmati akan janji-janji Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Engkau juga akan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita. Dan yang Tuhan berikan secara berlimpah kepada keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Sekalipun di tengah banyak kesulitan dan tantangan, sukacita-Mu melimpah dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap telinga mereka yang mungkin membuka akan pelayanan ini lewat YouTube. Biar Tuhan menjamah mereka juga. Supaya mereka juga boleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan-persembahan. Apapun persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan-persembahan yang lain. Baik materi ataupun juga memberi diri mereka untuk melayani Engkau. Tuhan memberkati mereka satu persatu.
Kami percaya itu janji-Mu Tuhan. Peliharakan mereka di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Dan hamba juga berdoa, Tuhan kiranya membungkus dan untuk seluruh keluarga anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kami semua Tuhan. Dari segala gangguan-gangguan penyakit pandemi COVID yang merajalela saat ini. Tuhan lindungilah kami daripada itu semua. Sebagaimana Engkau melindungi bangsa Israel daripada pandemi atau segala penyakit yang Engkau timpakan, Engkau izinkan terjadi kepada bangsa Mesir. Tuhan pelihara umat-Mu. Demikian kami percaya Tuhan juga akan memelihara kami. Sehingga kami diluputkan dari semua itu. Bapa, supaya ini menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Tapi kami juga memohon belas kasihan-Mu. Supaya Engkau juga berkemurahan pada seluruh bangsa kami. Dengan Tuhan menolong. Supaya kami boleh segera lepas daripada segala gangguan ini. Menolong para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden sampai pemimpin-pemimpin di daerah yang paling kecil. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat-Mu. Dan Tuhan memberikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan negara ini cepat bisa mengatasi masalah COVID. Bahkan masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin mengalami kesehatan yang terganggu. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya kuat kuasa nama Yesus akan menjamah setiap jemaat Tuhan yang sakit. Dimanapun mereka berada. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat-Mu yang mungkin membutuhkan akan pekerjaan. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau juga akan menolong mereka, membukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka diberkati lewat pekerjaan itu. Dan bahkan mereka menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Sekalipun kami masih belum berkumpul bersama-sama dalam ibadah di gereja. Kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita sudah akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan amin.